Menurut pendapat yang dominan di kalangan sarjana barat di masa-masa sekarang ini, sunnah adalah praktik aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, ia memperoleh status normatif sehingga menjadi sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Yasmin Zahra ini dengan NIM 17056623004. Dan teman saya, Tivia Zahra dengan NIM 1713423057 dan teman saya Hilsya Faikatul Inayah dengan NIM 17106230014 dan teman saya Tio Bona Hisyam Soleh dengan NIM 17056231123. dan kami dari kelompok 5, materi sunnah sebagai basic mental profesional ingin mempresentasikan PPT kami. Sunnah sebagai basic mental profesional. Makna sunnah, menurut muhaddisin, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir. Pengajaran sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum maupun sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut versi lain, sunnah adalah suatu perbuatan bila dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan tidak disiksa. Menurut istilah sunnah berarti segala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan atau penetapan. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah, pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat takkid atas apa yang dibawa Al-Quran. Kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, menetapkan hukum yang belum tercantum dalam Al-Quran, membuat peraturan tambahan berdasarkan Al-Quran, menjelaskan hukum dalam Al-Quran, pengokoh hukum dalam Al-Quran, dan penjelas serta pembatas hal-hal umum dalam Al-Quran. kedudukan sunnah. 1. Sunnah sebagai sumber kedua dalam ajaran Islam. 2. Wajib mengikuti sunnah seperti mengikuti Al-Quran karena Al-Quran dan sunnah memiliki kaitan erat. 3. Jika tidak menguasai sunnah maka tidak bisa menguasai Al-Quran. Dan ada pun tambahannya yang keempat yaitu jika tidak menguasai sunnah maka tidak bisa menguasai Al-Quran. Isi kandungan as-sunnah. 1. Berisi sunnah qauliyah, artinya sunnah yang berupa perkataan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya hadis tentang niat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, berisi sunnah filayah, yaitu perbuatan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang disimpulkan sebagai perintah atau larangan melalui contoh atau teladan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pelaksanaan sholat, zakat, dan haji. Yang ketiga, berisi sunnah takririyah, sunnah yang berbentuk pengakuan atau ketetapan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala sesuatu seperti kisah sholatnya dua orang sahabat sedang musafir. Ya, berikut sunnah Nabi sebagai fardhu keunggulannya. Pertama, bisa dibilang sidik atau jujur dalam perkataan dan perbuatan. Dengan kejujuran yang dilandasi sikap istiqomah, seseorang akan mampu melewati badai yang selalu menghalang gerak dan langkahnya. Yang kedua, amanah. Amanah juga bisa dibilang dapat dipercaya atau bertanggung jawab, yang berarti menyampaikan semua perintah Tuhan, tidak dikurang, tidak pula ditambah, berdasarkan wahyu yang tulis dan dikumpul perlahan. Rasulullah SAW sangat melarang kepada semua pemimpin untuk mengambil segala sesuatu yang bukan haknya. Yang tiga, tabligh, berarti menyampaikan kebenaran. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasulullah untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Hal tersebut dapat kita mulai dari lingkungan terkecil terlebih dahulu, seperti keluarga. Setelah itu, kita bisa sampaikan kepada masyarakat sekitar. Yang keempat, patonah. Patonah yang berarti kecerdasan, berawal dari ketajaman intuisi mata batin, basirah, yang berada pada dimensi rohani. Seseorang pemimpin harus memahami pekerjaan atau tugas yang diembannya dan mampu memberikan keputusan. Yang selanjutnya adalah penerapan sunnah dalam konteks budaya. Nah, di sini kita mempunyai tiga contoh tradisi, yaitu gotong royong, tahlilan, perayaan Maulid Nabi. Yang pertama, gotong royong. Tradisi ini memiliki banyak nilai positif dalam bekerja sama atau tolong-menolong, sehingga mempererat solidaritas dan persaudaraan antar negara. Warga. Yang kedua, tahlilan. Tahlilan merupakan tradisi untuk mendoakan dan mengenang orang yang sudah meninggal, sekaligus mengundang keluarga besar dan tetangga.
Yang ketiga, perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Secara substansi, peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya. Penerapan nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama dalam lingkungan pendidikan. Contohnya bisa membiasakan siswa atau siswi dengan adab dan akhlak Islami, memupuk semangat dengan membekali pemahaman soal kondisi dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Selanjutnya ada melakukan metode keteladanan dengan metode pembiasaan, menanamkan nilai luhur Islami sejak dini. Yang kedua ada di lingkungan keluarga. Yang pertama bisa membiasakan untuk sholat berjamaah, terus suka berpuasa sunnah, menjalani sholat sunnah, membiasakan wudhu kapanpun, membiasakan makan atau minum sambil duduk, mengikuti kajian-kajian yang diadakan di lingkungan rumah. Yang ketiga ada pekerjaan. Yang pertama, mengucap bismillah pada saat memulai pekerjaan, lalu mengucap hamdalah setelah pekerjaan selesai. Juga bersikap jujur pada diri sendiri pada saat bekerja, berbicara lemah lembut sopan santun sesama rekan kerja. Setelah PPT kami sudah dijelaskan dari tadi, kesimpulan yang bisa kami ambil adalah sunnah dalam Islam bisa menjadi perilaku atau kebiasaan karena sunnah yang benar adalah sesuatu yang telah kita terima dan mentradisi di kalangan masyarakat. Sunnah juga menjadi pandangan hidup atau sesuatu yang sedang dan telah diikuti oleh masyarakat tertentu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.